Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Lanjutkan dalam sebelum kita belajar ini. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang ia sudah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak masa jahiliyah ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Hai Abdul Qasim," Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Engkau telah diasingkan dari majelis kaummu dan mereka menuduhmu telah menghina nenek moyang mereka." Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah Rasul Allah. Aku mengajak engkau kepada agama Allah." Setelah beliau selesai menyampaikan ucapannya, dakwahnya, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Lalu Rasulullah SAW pergi meninggalkan Abu Bakar, dan tiada seorang pun di antara kedua bukit Makkah yang lebih berbahagia daripada Rasulullah SAW dengan masuk Islamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari sana Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi kepada Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhum untuk mengajak mereka kepada Islam. Maka mereka pun semuanya memeluk Islam. Esok harinya Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Utsman bin Maz'un, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdul As'ad, dan Arqam bin Abil Arqam. Lalu mereka membawa mereka semua kepada Rasulullah SAW. Maka mereka pun masuk Islam. Al-Bidayah wan Nihayah. Diriwayatkan dari Aus bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab masyarakat banyak disebabkan amal kejahatan segelintir orang, sehingga segelintir orang itu melakukan suatu kejahatan yang sebenarnya mampu dicegah oleh masyarakat banyak, tetapi mereka tidak berusaha mencegahnya. Ketika terjadi demikian, maka Allah mengambil keputusan untuk membinasakan semuanya, masyarakat banyak dan segelintir orang itu." Hadis riwayat Tabrani. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam penutup khutbahnya ketika haji wada, "Bukankah aku sudah menyampaikan risalah ini kepada kalian?" Kami semua menjawab, "Ya." Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, saksikanlah pengakuan umatku ini." Maka hendaklah orang yang hadir di sini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, karena seringkali orang yang diberi penyampaian suatu nasihat lebih kuat ingatannya daripada orang yang menyampaikan. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Uzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kalian harus menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Atau jika tidak, Allah akan mengirimkan pada kalian azab darinya." Kemudian kami berdoa meminta pertolongan kepadanya, tetapi Allah tidak menerima doa kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha yang menceritakan, "Aku pernah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh?'
Rasulullah SAW menjawab, ya, apabila kejahatan telah merajalela. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan ada seorang pemuda Yahudi yang biasa berkhidmat melayani Nabi SAW. Suatu ketika ia jatuh sakit, maka Nabi SAW segera datang mengunjunginya. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya dan bersabda padanya, masuklah ke dalam Islam. Maka ia memandang kepada ayahnya yang juga berada di sampingnya. Lalu ayahnya berkata, tak tidak Abu Qasim Nabi Muhammad SAW. Maka ia pun masuk Islam. Setelah itu Nabi SAW keluar sambil mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari neraka. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kebaikan ini adalah khazanah hazanah yang tidak terbatas, dan bagi setiap khazanah itu memiliki kunci-kunci. Maka beruntunglah orang yang dijadikan Allah sebagai kunci pembuka kebaikan dan sebagai gembok kejahatan. Dan sebaliknya celaka orang yang dijadikan Allah sebagai kunci pembuka kejahatan dan sebagai gembok kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah ta'ala subuh kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih yang mohon maaf kepada kita akhirnya kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.